tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi ya, haleluya. Terima kasih buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, dari Banyuwangi, dari Malang. Ya, Tuhan memberkati teman-teman semua. Dari Hong Kong, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari mana lagi? Kalian yang mengikuti channel ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, thank you ya, dari Cirebon, thank you Bu Yohana, thank you Pak Ponco dari Nganjuk, Jawa Timur, thank you. Ya, Ibu Asi Pratama dari Madiun, bersih jiwa menyegarkan, Tuhan memberkati. Bu Mesak bersih jiwa menyegarkan, ya, dari Malaysia, Tuhan memberkati. Setiap teman-teman semua, Bu Happy ini dari Serang, betul ya? Haleluya, thank you ya Bu Happy buat gift-nya teman-teman semua, thank you yang buat kalian yang sudah kasih gift juga thank you. Febri Sarah, shalom dari Kalimantan Timur, shalom ya Febri, Tuhan memberkati Ibu, Tuhan memberkati saudara dimanapun kalian berada. Bu Martina Siregar, shalom. Bu Mesak dari Malaysia, Bu Fanika dari Malang, shalom, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibu Muji, thank you ya dari Surabaya. Tuhan memberkati setiap teman-teman semua yang hadir pagi hari ini. God bless buat kalian semua. Ibu Lisma Marpaung dari Jakarta. Tuhan memberkati teman-teman semua juga yang dari Jakarta. Ibu Lika Sinaga dari Depok, Jawa Barat. Sama dengan Pastor Deso dari Depok juga, Jawa Barat. Salam kenal ya, Ibu Lisa Sinaga Inong. God bless you. Bu Gabriela dari Indramayu. Ya, Jessica Wawo. Ya, Tuhan memberkati. Ruth Blikalko dari Surabaya. Ibu Ruth. Ya, Tuhan memberkati dari Surabaya, Tuhan memberkati. Ya, selamat Paskah juga buat Ibu Maria Indun, ya dari Blitar, Jawa Timur. Tuhan memberkati teman-teman semua ya, yang sudah hadir. Bu Agnes Simba dari Sarawak, Malaysia, yang selalu setia tentunya. Tuhan memberkati juga. Ya, Ibu Teresia Neni dari Bekasi, Tuhan memberkati. Bu Gabriela dari Indramayu, Tuhan memberkati. Bu Marimar ini dari Malaysia kalau tidak salah ya. Bu Mei ini dari Kepulauan Riau, betul ya Bu Mei ya? Haleluya. Kalau nggak salah betul dari dari Kepri ya, Ibu Mei ini. Atau dari mana Bu? Aduh saya lupa, maaf ya. Bu Maria Indun, bersih jiwa menyegarkan, Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus dari Karimun Kepri, betul ya, dari Kepri. Tuhan berkati ya Ibu Mei, semangat selalu di Kepri sana. Tuhan berkati selalu dalam setiap kehidupannya. Stephen Rin, Ibu Kimitsuo ini dari Bogor atau Kimitsuo. Ya, haleluya. Tuhan berkati. Haleluya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi selamat pagi sekalian buat teman-teman semua. Oke. Puji Tuhan. Bu Marimar ya Pastor, Tuhan berkati. Yekuyais, Bu Muji, Tuhan berkati. Dari Kalimantan Timur, Tuhan berkati. Dari mana lagi nih teman-teman semua yang di YouTube? Jangan lupa kalian juga bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Kalau kalian terberkati, bersih jiwa menyegarkan dari kota kalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi good morning buat kalian semua. Selamat pagi buat saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari Taiwan, selamat pagi. Ya ini panggilannya ibu siapa nih dari Taiwan, saya tidak bisa bahasa Mandarin soalnya namanya Mandarin ya. Tadi dari Hong Kong ada, biasanya juga ada Ibu Nia dari Cina. Ya teman-teman semua juga ada dari yang saya tahu dari Singapura, Malaysia, Prancis. Ini dari Taiwan, shalom Ibu siapa namanya, Tuhan berkati ya Ibu. Ibu Cici, shalom, Tuhan memberkati selalu ya di Taiwan sana teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ibu Achen Lim juga dari Kapuk, Tuhan memberkati. Ibu Achen Lim dari Kapuk, Jakarta Barat ya. Tuhan memberkati setiap teman-teman semua. Haleluya. Dari Bandar Lampung, Ibu Eni Wahyu Astuti, puji Tuhan. Salam ya. Gimana kabarnya Ge di Lampung? Baik-baik, aman-aman kota Lampung, Bandar Lampung, Tuhan memberkati. Ya, Bu Lestari Daud, selamat pagi juga dari Makassar. Tuhan memberkati ya setiap teman-teman semua yang sudah hadir. Thank you ya buat teman-teman semua. Haleluya. Saudara, kalau saudara terberkati lewat channel Pastor Deso, jangan lupa saudara bisa masuk grup Pastor Deso Home. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena di grup itu
Bapak Ibu Saudari, nanti kalau Bapak Ibu Saudari punya pergumulan khusus, kami bisa telepon langsung. Kalau memang Bapak Ibu rindu di telepon atau video call untuk didoakan. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kita atur waktunya. Ya saudara, jangan lupa masuk ke grup Pastor Ndeso Home di WA. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti di sana saudara bisa bergabung. Saudara bisa tulis nomor saudara, nanti saya yang input secara manual. Ya, nomor-nomor saudara di inbox ya, jangan di kolom komentar, di inbox. Atau saudara bisa apa? Bisa catat nomor saya nanti di akhir sesi. Jadi saudara siap-siap bagi saudara yang rindu masuk grup Pastor Ndeso Home, saudara bisa catat di akhir sesi. Atau saudara inbox message di TikTok ya Bapak Ibu Saudari. Oke, lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudari yang ketinggalan setiap khotbah-khotbah saya, Bapak Ibu Saudari bisa tonton kembali di channel YouTube Pastor Ndeso. Ya, di sana saya tampilkan setiap hari khotbah-khotbah. Tetapi kalau ada khotbah-khotbah kayak hari apa ya, kemarin Senin, saudara saya belum bisa download, saya belum bisa upload karena tidak bisa terdownload ya dari TikTok. Nah seperti itu, ruginya kalau kita tidak nonton langsung, kalau Bapak Ibu Saudari tidak, padahal ada firman Tuhan yang bagus ya, yang baik ya hari Senin lalu, Bapak Ibu Saudari, jadi saudara tidak kebagian untuk berkat Tuhan itu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhannya kalau saya bisa upload. Kalau nggak bisa, terjadi trouble seperti itu, ya Bapak Ibu Saudari, saudara usahakan setiap hari jam 7 pagi. Sekarang kita usahakan supaya lebih cepat jam 7 pagi di channel Pastor Ndeso. Sama seperti ibadah minggunya jam 7 ya, dan ibadah sorenya jam 5. Oke. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar dalam kehidupan kita? Kita bekerja paling keras, kita bangun paling pagi, namun di saat malam tiba, saudara dan saya menatap langit-langit kamar kita. Ada perasaan hampa yang tidak bisa dijelaskan oleh saldo ATM kita semua. Kita hidup di zaman yang memaksa kita untuk memakai topeng baik-baik saja. Ya, saya baik-baik saja padahal tidak demikian. Ya, saya sukses padahal tidak demikian. Saudara, kita lelah karena dunia hanya bertepuk tangan. Saat kita di atas, mereka bertepuk tangan. Mereka bisa mendekat kepada kita dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dan saat kita jatuh dalam kehidupan kita semua, biasanya mereka meninggalkan kita. Itulah dunia dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi hari ini Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia naik ke atas bukit bukan untuk menambah beban setiap aturan-aturan di pundak kita semua, tetapi untuk membisikkan sesuatu di dalam setiap kehidupan jiwamu. Bahwa saat kamu merasa hancur, saat kamu merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan di hadapannya, justru di titik itulah Tuhan menyebutmu beruntung. Saudara, mari kita lepaskan lelah kita dan temukanlah arti sukses yang sebenarnya dari juru selamat kita semua. Bapak Ibu, jika hari ini dunia membuat daftar 10 orang paling berbahagia di kota kalian semua, siapa kira-kira yang masuk daftar itu? 10 orang yang paling berbahagia di kota kalian, kira-kira ya. Kira-kira siapa yang masuk dalam daftar 10 orang yang paling berbahagia di kota saudara, di wilayah kita masing-masing? Mungkin itu adalah pengusaha properti yang baru ekspansi. Mungkin itu adalah seorang influencer dengan jutaan pengikut di dalam setiap hidup mereka. Mungkin ada pengusaha, ya Bapak Ibu Saudari, UMKM dan lain sebagainya, yang usahanya mulai ekspansi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, tetapi tahukah kita, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus membuat daftar yang sangat aneh. Ya Bapak Ibu Saudari, di daftarnya yang nomor 1 itu adalah mereka yang miskin. Ya, yang miskin. Yang nomor 2 Bapak Ibu Saudari adalah mereka yang berduka. Dunia ini menganggap ini daftar orang-orang yang gagal. Tetapi Yesus menyebutnya daftar orang yang diberkati. Saudara, mengapa? Karena dunia hanya bisa memberi apa yang ada di tangan. Tetapi Tuhan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh jiwa saudara dan saya. Mari kita jujur pada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita sedang mengejar sukses yang memuaskan matamu?
Atau saudara dan saya sedang mengejar ya berkat yang menghidupkan jiwamu setiap harinya dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk meredefinisi kesuksesan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi temanya pada kesempatan hari ini, saudara, kita mari mendefinisikan ulang apa itu kesuksesan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita akan belajar dari ucapan bahagia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudari, tentunya saudara, saya mau mengajak kita semua di dunia modern, ya, itu mendefinisikan sukses melalui akumulasi. Semakin banyak harta, ya, kita semakin disebut sukses. Semakin banyak gelar, kita disebut sukses. Semakin orang-orang memvalidasi setiap kehidupan kita semua, maka semakin bahagia kehidupan saudara dan saya. Namun Yesus Kristus menghadirkan standar yang berbeda. Kerajaan sorga, di mana kebahagiaan sejati itu dimulai, saudara, dari pengurangan ego dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saudara dan saya memiliki ketergantungan mutlak kepada Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, keberuntungan sejati bukan terletak pada apa yang kita genggam di tangan kita semua, melainkan pada apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati. Hati yang tanda kutip ya kosong. Ya Bapak Ibu Saudari, hati yang kosong, hati yang haus di hadapan Tuhan. Mari kita selami ada 3 dimensi dari khotbah di bukit untuk menemukan mengapa standar sukses Yesus justru membebaskan jiwa kita dari depresi dalam setiap kehidupan manusia. Kita buka bersama-sama Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ya, saudara bisa buka Alkitab dulu, saya sambil minum sedikit ya Bapak Ibu Saudari. Matius 5 ayat 1 sampai 12, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti kalau misalkan mereka tertinggal. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 5 ayat 1 sampai 12. Saya mau mengajak kita semua, saudara, mengapa standar Yesus justru membebaskan jiwa kita ketika dia khotbah di bukit itu. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu Saudari bisa mendefinisikan ulang apa itu makna kesuksesan lewat ucapan bahagia atau khotbah Yesus di bukit ini. Bapak Ibu, yang pertama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada di sana kata diberkati atau berbahagia. Ya, berbahagialah. Ya, berbahagialah. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada dikatakan kata berbahagia. Bapak Ibu, makarios. Ya, ini bahagia. Makarios, yang pertama saya mau mengajak kita semua, sukses itu melampaui keadaan. Ya, dalam teks aslinya Bapak Ibu Saudari, kata berbahagia atau diberkati itu makarios, yang artinya sukses yang melampaui keadaan.
Kata makarios itu dalam bahasa Yunani bukan sekedar happy, ya bukan sekedar perasaan emosional sesaat Bapak Ibu Saudari, melainkan sebuah status, ya sebuah status keberuntungan dari Tuhan, dari Sang Ilahi yang bersifat tetap dalam setiap kehidupan kita semua, terlepas dari situasi-situasi eksternal kita semua. Saudara, di zaman Yunani kuno, kata ini digunakan untuk menggambarkan para dewa yang hidupnya tidak terpengaruh oleh penderitaan-penderitaan manusia. Inilah maksud dari kata makarios. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ada status atau sebuah status keberuntungan ilahi yang bersifat tetap, ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ini menggambarkan Bapak Ibu Saudara tidak terpengaruh oleh penderitaan manusia ataupun hal-hal yang bersifat eksternal. Saudara, Yesus menggunakan kata makarios ini untuk orang yang menderita. Ini tentunya adalah sebuah paradoks, ya, logika yang terbalik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengucapkan selamat kepada mereka yang secara lahiriah tampak kalah menurut standar sosial di dalam setiap kehidupan ini. Kan kadang orang-orang tuh yang di applause, orang-orang yang dapat penghormatan, dipuji adalah mereka yang punya jabatan-jabatan tertentu, mereka yang punya kekuasaan-kekuasaan tertentu, mereka yang punya kekayaan-kekayaan tertentu di dalam setiap hidup mereka, sehingga mereka bisa dihormati Bapak Ibu Saudari. Tetapi Tuhan sebaliknya, Dia mengucapkan selamat bukan kepada orang-orang itu. Saudara, Tuhan mengucapkan selamat kepada mereka yang secara lahiriah itu tampak kalah. Tadi ya miskin menurut standar sosial. Saudara, kalau kita belajar dari Ayub itu secara materi dia hancur kehidupannya. Namun dia tetap berbahagia. Saudara, karena dia mengenal Tuhan melampaui berkat-Nya di dalam setiap kehidupan Ayub. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama ini, saudara, kebahagiaan sejati itu bersifat batin. Kebahagiaan sejati itu bersifat batiniah dan itu bersumber dari hubungan dengan Sang Pencipta setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah kebahagiaan sejati. Saudara, itu bersifat batin, bukan bersifat apa yang dari luar itu masuk dalam tiap hidup kita semua atau materi yang kita punya. Tetapi kebahagiaan sejati itu bersifat batiniah dan itu bersumber dari hubungan kita dengan Sang Pencipta yang kita bangun setiap hari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bukan fluktuasi seperti saham itu Bapak Ibu Saudari, ya. Kalau saudara suka Bapak Ibu Saudari trading saham, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, itu kan suka berfluktuasi. Ntar hari ini dia bisa turun, besok dia bisa naik, seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya orang yang main saham tuh, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, selalu deg-degan dalam setiap kehidupannya. Aduh, ini naik gak ya? Aduh, ini turun gak ya? Ini naik gak ya ke depannya, dan lain sebagainya. Kalau naik mungkin dia cuan, kalau turun dia bisa bangkrut Bapak Ibu Saudari, bisa loss, ya. Saudara, ingatlah baik-baik, kebahagiaan sejati itu bersifat batiniah dan bersumber dari hubungan dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, bukan dari fluktuasi, ya saham tadi atau jumlah likes di media sosial. Semakin banyak jumlah likesnya, saudara makin happy, saudara semakin sukacita. Wah, banyak ya yang nge-like, banyak yang komentar, banyak yang follow, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kebahagiaan sejati tidak ditentukan dari itu semua, tetapi dari batinmu yang tentunya bersumber dari hubunganmu dengan Sang Pencipta setiap hari yang kita bangun. Perhatikan ini baik-baik. Setiap hari saudara dan saya bangun. Saudara yang terkasih, inilah pemaknaan yang pertama yang perlu saudara renungkan, sehingga saudara dapat memiliki kebahagiaan sejati yang bersifat batin di dalam setiap hidup saudara. Makanya saudara, jangan hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Jangan hanya mengenal Tuhan dari apa kata pendeta. Jangan hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang tua. Tetapi alamilah Tuhan setiap hari. Alamilah Tuhan. Ya, inilah pengenalan akan Tuhan secara subjektif. Ya Bapak Ibu Saudari, orang bisa ngomong apa saja, tetapi kalau kita Bapak Ibu Saudari mendengar suara Tuhan ketika kita berdoa menangis,
Ya, kita mau tengkurap, kita mau teriak, kita mau ya Bapak Ibu Saudari berdiam diri, kita mau keluar air mata, kita mau sesenggukan dalam setiap kehidupan kita semua. Misalkan kayak gitu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, orang bisa berkata apapun ya dalam setiap hidup mereka, tetapi pengalaman ini harus kita dapatkan. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan harus kita dapatkan. Sehingga saudara mengenal Tuhan bukan dari apa kata orang lagi seperti Ayub itu. Ya, tetapi saudara sendiri melihat bagaimana Tuhan itu nyata dalam setiap pengalaman-pengalaman hidupmu. Saudara, itulah kebahagiaan sejati dalam setiap hidup kita semua. Lalu kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua pemaknaannya. Saudara, bahwa sukses dalam kerajaan Allah itu adalah tentang menjadi atau being. Bahasa Inggrisnya being. Ya, sukses di dalam kerajaan Allah itu adalah tentang menjadi, bukan sekedar memiliki, atau dalam bahasa Inggrisnya having. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan tentang memiliki segala sesuatu, having segala sesuatu dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi sukses kerajaan Allah berbicara tentang menjadi. Menjadi apa saudara dan saya? Bermanfaatkah hidupmu dan hidupku di dalam setiap hidup saudara? Saudara yang terkasih, mari kita belajar. Ketika saudara mau sukses di dalam kerajaan Allah, belajarlah saudara tentang menjadi. Menjadi berkat di dalam setiap hidupmu, menjadi saluran berkat di dalam setiap hidup saudara, menjadi pribadi yang semakin seperti Kristus dalam setiap kehidupan saudara. Bukan sekedar memiliki, bukan sekedar saudara dan saya ya mengakumulasi. Semakin banyak semakin tenang hatimu. Saudara, Tuhan Yesus kan sudah bilang ya ketika sama orang kaya itu, ngapain kau kumpulkan itu, hai kamu orang bodoh. Ya, dia pikir Bapak Ibu Saudara dari hartanya semakin banyak dia taruh di lumbungnya, makin banyak lagi dia buka lumbung yang lain. Ya saudara, itulah sifat manusia biasanya yang suka menimbun bagi dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan. Tuhan Yesus bilang, buat apa itu nanti, hai kamu orang bodoh. Ya, karena kalau nanti jiwamu diambil, engkau mati Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau tidak akan membawa itu semua. Ya Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan membawa itu semua. Jadi untuk apa engkau mengakumulasi seperti itu dalam setiap hidup saudara? Saudara, mari, sukses kerajaan Allah adalah tentang saudara menjadi, bukan sekedar memiliki. Jadi belajarlah menjadi berkat. Belajarlah Bapak Ibu Saudari menjadi saluran berkat Tuhan. Belajarlah menjadi Bapak Ibu Saudari pendukung-pendukung bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Walaupun mungkin saudara tidak bisa, ya Bapak Ibu Saudari, mungkin ya ini hanya mungkin. Saudara mungkin tidak bisa berkhotbah, saudara mungkin tidak menginjil lebih banyak, tetapi saudara bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan itu dari belakang. Dari apa yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara. Terus Bapak Ibu Saudara, saudara bisa mendukung setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan yang memberkati setiap kehidupanmu. Dan saudara tahu saudara sedang mendukung pekerjaan Allah lewat setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan yang memang saudara sudah doakan dalam hadirat Tuhan. Ya tentunya sesuai dengan komando Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, bayangkan sebuah kapal selam di permukaan laut. Saudara, mungkin kalau kapal selam itu ada di permukaan laut, saudara, badai itu mungkin mengamuk dan ombak bisa menghantam hebat kapal selam itu. Namun Bapak Ibu Saudari, walaupun di permukaan laut ada badai, atau mungkin ya badai itu mengamuk dan ombak itu menghantam hebat, namun di kedalaman ratusan meter di bawah Bapak Ibu Saudari permukaan itu, saudara, maka kapal selam itu, saudara, dia akan tetap tenang, dia akan tetap stabil di kedalaman ratusan meter. Ya, walaupun di luarnya mengamuk, tetapi di dalam itu air tetap tenang, air tetap stabil. Saudara, demikianlah makarios. Itulah kedalaman di dalam setiap jiwa itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, berbahagialah. Ya, Bapak Ibu Saudari, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, jadi kata makarios itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara diajak berbahagia supaya saudara memiliki kedalaman jiwa. Dunia boleh kacau di luar,
tetapi di dalam ada ketenangan ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Di dalam ada ketenangan ilahi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Seringkali saya katakan, berhentilah membandingkan hidup saudara dengan highlight reel orang lain. Berhentilah membandingkan hidup saudara dengan status orang lain, media sosial orang lain di IG, di TikTok, di WA, dan lain sebagainya. Berhentilah membandingkan keluarga saudara dengan orang lain. Saudara mungkin melihat mereka sudah sukses, ya, tetapi saudara tidak pernah tahu chapter bagaimana dia tidak, ya Bapak Ibu Saudari, berproses hingga meraih kesuksesan itu. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, jangan saudara membandingkan dirimu dengan kehidupan orang lain, keluarga orang lain, sehingga saudara nanti merengek-rengek kepada pasanganmu. Tuh, keluarga itu aja bisa jalan-jalan ke luar negeri. Keluarga itu saja bisa tuh bawa istrinya ke manikur, pedikur, ya, bisa sampai 5 juta, 10 juta. Saya cuman pengen kesini saja, masa kamu nggak bolehin, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara terbiasa membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ya saudara, firman Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian, cukup itu. Ya, seringkali manusia bingung dengan filter dalam setiap hidupnya. Filter di wajah, nanti lihat wajahnya kurang kinclong, pakai lagi Bapak Ibu Saudari skincare. Ya, nanti pakai lagi, waduh kayaknya yang alis kurang tebel, nanti ya saudara bikin apa di alis ini. Ya, nanti di hidung kurang mancung, saudara mancungkan dengan operasi. Nanti pipis ini kayaknya kurang tirus, saudara bikin tirus Bapak Ibu Saudari. Ya, ada saja yang kurang di dalam setiap kehidupan wajah saudara. Nanti kalau umur-umur tertentu sudah mengkerut, saudara menolak tua dalam setiap hidup saudara dengan perawatan-perawatan. Padahal tetap saja tua Bapak Ibu Saudari. Manusia lebih sibuk memperhatikan hal-hal itu di dalam setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih, sadarilah bahwa nilai kalian ditentukan oleh siapa yang memiliki kehidupan kalian, yaitu Tuhan. Bukan oleh apa yang kalian miliki, oleh apa yang kalian kenakan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau tadi ya, saudara menggunakan filter apa di wajah saudara dan saya, Bapak Ibu Saudari. Ya, ada orang-orang tertentu Pak Bu, ya mereka perawatan bisa ratusan juta. Ada Pak Bu, ya bisa sampai puluhan juta, ratusan juta hanya untuk perawatan saja. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal kalau uang itu digunakan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara, itu akan powerful di dalam setiap kehidupan mereka. Maka kita di tempat ini kita belajar Bapak Ibu Saudari mendukung segala pekerjaan Tuhan. Ya, apa yang sudah Roh Kudus taruh di dalam hati saudara dan saya, dukunglah dengan tulus di hadapan Tuhan. Saudara, ayo sadari bahwa nilai kita semua, nilai diri kita semua ditentukan sekali lagi oleh siapa yang memiliki kehidupan kalian. Dan saya percaya, saya berdoa setiap jemaat-jemaat di channel Pastor Deso yang memiliki kehidupan kalian adalah Tuhan. Saudara, itulah nilai kita. Kita berharga di mata Tuhan, itu sudah cukup. Bukan oleh apa yang kalian miliki, bukan oleh apa filter yang kalian kenakan, make up apa, skincare apa, bedak apa, dan lain sebagainya. Jam tangan apa, kalau laki-laki biasanya di jam tangan, ya di gesper Bapak Ibu Saudari, di kendaraan mobil, ya itu laki-laki, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, inilah yang pertama, saya mau mengajak kita semua, ayo saudara, sukses itu melampaui keadaan. Itulah makarios dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, untuk mendefinisikan ulang kesuksesan melalui ucapan bahagia, saudara sudah belajar tadi kata makarios itu. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan sekedar happy, melainkan itu sebuah status, ya keberuntungan ilahi yang bersifat tetap, terlepas dari situasi eksternal saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara tahu, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan sejati itu di dalam batinnya, yang bersumber dari hubunganmu dengan Sang Pencipta. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih, lalu di sana digunakan ya, nanti kita belajar. Saudara, yang kedua kita belajar bahwa kelimpahan itu di balik kemiskinan. Ada kelimpahan di balik kemiskinan. Lewat ayat ini kita belajar, saudara, ternyata ada kelimpahan di balik kemiskinan.
Karena di sana dikatakan ya di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Gimana orang miskin tetapi Bapak Ibu Saudari dia bisa empunya kerajaan sorga? Nah saudara, kita belajar. Saudara, kata miskin di sana di dalam Matius 5 ayat yang ketiga itu menggunakan kata petokos. Yang miskin itu petokos dalam bahasa Yunaninya. Yang berarti Bapak Ibu Saudari itu benar-benar miskin secara total. Ya, itu sama seperti pengemis yang tidak punya apa-apa lagi selain dia bersandar pada kemurahan orang lain. Kalau pengemis Bapak Ibu Saudari seperti itu. Ya, kalau memang benar-benar pengemis sejati Bapak Ibu Saudari. Kalau pengemis sejati Bapak Ibu Saudari bukan pengemis jadi-jadian ya. Biasanya kan ada tuh pengemis jadi-jadian kalau hari-hari tertentu mereka datang ke ibu kota lalu jadi pengemis jadi-jadian padahal rumahnya di desa. Bapak Ibu Saudari itu bagus-bagus. Ya, itu pengemis jadi-jadian. Tetapi ini pengemis yang sesungguhnya, pengemis yang sejati Bapak Ibu Saudari bahasanya. Ya, jadi petokos itu saudara berarti miskin secara total atau pengemis yang tidak punya apa-apa lagi selain dia bersandar kepada kemurahan orang lain. Kalau dia tidak bersandar kepada kemurahan orang lain, maka dia tidak bisa makan. Kalau dia tidak bersandar kepada kemurahan orang lain, maka Bapak Ibu Saudari dia tidak bisa hidup. Itulah maksud kata petokos Bapak Ibu Saudari. Benar-benar miskin total dan dia bergantung kepada kemurahan orang lain. Saudara, tentunya Bapak Ibu Saudari ini berbeda dengan miskin. Ya, ada juga kata miskin dalam bahasa Yunani penes Bapak Ibu Saudari. Yang miskin tetapi masih bisa bekerja. Ada orang yang susah, dia miskin tetapi dia masih bisa bekerja. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau petokos memang sama sekali tidak punya apa-apa lagi dalam setiap kehidupannya. Ya, dia benar-benar bergantung kepada kemurahan orang lain. Saudara, miskin di hadapan Allah itu berarti saudara dan saya tidak punya apa-apa lagi. Ya, secara rohani atau tanda kutip ya, saudara memiliki kebangkrutan secara rohani. Saudara tidak punya apa-apa lagi dalam setiap kehidupan saudara. Ini adalah antitesis dari setiap kesombongan diri dalam setiap hidup manusia. Ya, yang menjadi akar depresi modern Bapak Ibu Saudari karena manusia itu ya dia sombong. Ya, itulah akar depresi modern. Saat manusia itu menyombongkan dirinya dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi manusia itu merasa harus menjadi Tuhan, berhak atas dirinya sendiri. Ya, itulah Bapak Ibu Saudari kesombongan di dalam setiap kehidupan manusia. Padahal kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk selalu miskin di hadapan Allah. Saudara, sekali lagi ini bukan mengenai materi, tetapi ini mengenai sikap hati seperti pengemis tadi yang membutuhkan Tuhan. Aku tidak bisa hidup loh tanpa Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku harus bergantung total kepada Tuhan. Aku harus bersandar kepada kemurahan Tuhan saja. Itu maksudnya. Ya Bapak Ibu Saudari, itu maksudnya. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena ketika saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, itulah kesombongan. Itulah yang menjadi akarnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kalau kita belajar di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Ada seorang pemungut cukai di sana. Kita buka dulu Lukas 18 ayat 13. Dikatakan demikian. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," kata pemungut cukai itu. Saudara, dia tidak berani menengadah ke atas, dia tidak berani melihat ke atas. Dia hanya memukul diri dan mengakui kemiskinan rohaninya di dalam setiap kehidupannya. Dan justru Bapak Ibu Saudari lewat ayat di dalam Lukas 18 itu, dialah yang dibenarkan dalam setiap kehidupannya. Kalau tidak salah cerita ini Bapak Ibu Saudari ada orang juga yang di sebelahnya itu, "Tuhan terima kasih, aku ini bukan seperti orang seperti itu. Terima kasih ya Tuhan buat ini dalam setiap hidupku." Ternyata orang ini Bapak Ibu Saudari pemungut cukai ini saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan dia tidak berani menengadah ke atas. Dia menyadari, dia memukul dirinya, dia mengakui kemiskinan rohaninya.
dan justru disitulah dia dibenarkan. Ya, di dalam setiap kehidupan pemungut cukai itu. Saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua, ingatlah tadi bagian kedua kita sedang belajar mengenai kelimpahan di balik kemiskinan. Saudara, ada kelimpahan di balik kemiskinan. Maka pemaknaan yang pertama yang saudara renungkan pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, hanya tangan Tuhan yang, maksud saya hanya tangan yang kosong saja yang bisa menerima seluruh anugerah Tuhan. Hanya tangan yang kosong saja yang bisa menerima seluruh anugerah Tuhan. Selama saudara masih merasa kaya, selama saudara masih merasa mampu, saudara tidak menyisakan ruang bagi kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Maka saudara, kita perlu mengosongkan diri kita. Sama seperti Tuhan kita mengosongkan dirinya. Kita perlu mengosongkan diri kita Bapak Ibu Saudari, sehingga kita dapat menerima seluruh anugerah Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi selama saudara merasa kaya, selama saudara merasa cakap, selama saudara merasa mampu, ya dalam setiap hidup saudara dan saya, saudara tidak menyisakan ruang bagi kuasa Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya mari Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang sikap rendah hati. Orang itu tidak sadar kalau dirinya sombong. Ingat baik-baik. Ya, saudara, orang itu tidak sadar ketika dirinya sombong di dalam setiap hidup mereka. Maka saya mengingatkan dalam setiap hidup saudara, jangan menjadi orang yang sombong, yang angkuh, ya, dengan kata-katamu, dengan kelakuan-kelakuanmu dalam setiap hidupmu, hanya karena materi yang kau punya dalam setiap hidup saudara, hanya mungkin karena pekerjaan baik yang kau punya di dalam setiap kehidupanmu. Satu ketika, maaf, kalau pekerjaanmu itu diambil, Bapak Ibu Saudari, kalau bisnismu digoyang, kesehatanmu dicolek sedikit, saudara, hidup manusia itu rapuh. Rapuh Pak Bu. Ya, lihat nanti bagaimana Bapak Ibu Saudari, ketika hal-hal itu Bapak Ibu Saudari, Tuhan mulai colek di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, makanya mari kita merendahkan hati kita semua. Kita ini perlu Tuhan. Saudara dan saya membutuhkan Tuhan. Saya sudah sering melihat Bapak Ibu Saudari, dari setiap pelayanan saya sejak masa muda sampai hari ini. Saudara, ketika mereka belum punya apa-apa, belum punya keuangan, belum punya gaji, belum punya omset di dalam setiap hidup mereka, ya, dompetnya masih kosong Bapak Ibu Saudari, masih dikempes, ya. Saudara, semangatnya mencari Tuhan itu menggebu-gebu, ya, waktu masa muda mereka. Tetapi ketika mereka mulai punya sesuatu, Bapak Ibu Saudari, mulai sudah banyak keinginan, mulai sudah Bapak Ibu Saudari, ya, palanya mulai naik tuh. Yang tadinya begini-begini, nanti palanya mulai naik Bapak Ibu Saudari. Jadi agak sedikit naik Bapak Ibu Saudari. Ya, ngelihat orang itu kayak di bawah mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena harta yang mereka kumpulkan itu. Padahal Saudari yang kasih oleh Tuhan, belajarlah tetap rendah hati. Hidup manusia itu rapuh. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, jadi tetaplah merasa kosong di dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat menerima seluruh anugerah Tuhan. Selama saudara merasa kaya dan mampu, cakap, saudara tidak menyisakan sekali lagi ruang bagi kuasa Tuhan bekerja. Inilah pemaknaan yang pertama yang saudara perlu renungkan dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, pemaknaan yang kedua pada bagian yang kedua, saudara belajar untuk memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Itulah maksud petokos tadi. Ya, saudara, ada kelimpahan di balik kemiskinan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti tadi orang yang miskin atau pengemis tadi, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang tidak punya apa-apa lagi selain bersandar kepada kemurahan orang. Ya, tadi saudara, pemaknaan pertama hanya tangan yang kosong, sama seperti pengemis kan. Dia tidak punya apa-apa lagi. Harusnya kita dalam setiap kehidupan kita tuh seperti itu. Kita ini tidak punya apa-apa Pak Bu. Semua hanya pemberian Tuhan. Kita hanya pengelola di dalam setiap kehidupan kita semua. Semua berkat yang kita miliki di dalam setiap kehidupan kita semua, itu semua milik Tuhan. Ya, makanya kalau saudara hanya berdebat 1/10 boleh atau tidak, Bapak Ibu Saudari, itu terlalu cetek sebenarnya. Kalau saudara hanya berdebat dalam perkara itu. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk saudara memberikan hanya 1/10 saja.
Tuhan memberikan kita atau mengajarkan, saudara berikan semuanya. Karena semuanya itu punya Tuhan. Saudara harus dalam kesadaran penuh bahwa semua yang kita miliki di dalam setiap hidup kita semua, kalau Tuhan kasih kita bersyukur, maka kita mengelola setiap berkat Tuhan itu. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, kita kelola. Mungkin ada berkat buat orang lain yang Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan kita, kita berbagi kepada setiap mereka. Saudara, ada channel-channel ataupun ada pendeta-pendeta yang perlu saudara dukung dalam setiap pekerjaan Tuhan, dukung Bapak Ibu Saudara. Ada anak-anak yang tidak mampu sekolah, dukung mereka. Ada orang-orang yang tidak bisa makan, sedangkan saudara setiap makan, saudara berkelimpahan, bahkan saudara bisa buang besok paginya. Dukung mereka untuk saudara beri kasih makan. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, dan yang paling penting ya saudara bisa menyekolahkan mereka. Ya karena Bapak Ibu Saudari, satu ketika kalau mereka sekolah dan mereka berhasil dalam setiap hidup mereka, wah itu luar biasa sekali. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, inilah yang pertama. Ya, yang kedua, saudara belajar ketergantungan penuh kepada Tuhan. Itu adalah satu-satunya jalan menuju ketenangan mental yang stabil. Ketika saudara dan saya bergantung penuh kepada Tuhan, saudara, itulah satu-satunya jalan menuju ketenangan mental yang stabil. Ya, kalau saudara rindu punya ketenangan di dalam setiap kehidupan mental saudara, supaya mentalmu stabil, saudara bergantunglah penuh kepada Tuhan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Ya, saya kalau dari sejak zaman Covid, Bapak Ibu Saudari, kami sudah berlatih dalam setiap hal itu. Bahkan sebelumnya juga, ya, tetapi zaman-zaman Covid saya ingat soalnya Bapak Ibu Saudari, bagaimana waktu itu ada kekhawatiran, ya, aduh gimana ini semua, aduh bagaimana ini, gimana itu, gimana lain sebagainya. Tetapi justru di zaman-zaman itu, Bapak Ibu Saudari, Tuhan pelihara dengan cara-caranya yang ajaib. Tuhan pelihara dengan cara-caranya yang ajaib. Saudara, semua persembahan pada zaman Covid itu semua drop Bapak Ibu Saudari. Ya, saya rasa semua gereja rata-rata seperti itu, termasuk gereja ya besar yang pernah saya dengar juga semua drop Bapak Ibu Saudari. Setiap nilai persembahan dan lain sebagainya. Tapi toh Tuhan pelihara, di zaman-zaman itu pun Tuhan pelihara. Tuhan tolong, Tuhan topang, sehingga bisa hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga bisa melewati hari demi hari. Sehingga kami belajar, ya ketika nanti ada pergumulan apapun, kami hanya percaya Tuhan pasti tolong. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, terakhir kemarin saya ceritakan tentang retreat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pasti Tuhan tolong. Ya, pasti Tuhan tolong. Bagi saudara yang kemarin hadir atau berapa hari kemarin yang hadir Bapak Ibu Saudari tentang retreat yang saya ikuti, Bapak Ibu Saudari, benar Tuhan tolong. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Makanya kita belajar memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Pasti Tuhan sediakan, pasti Tuhan tolong. Maka Bapak Ibu Saudari, itulah jalan satu-satunya menuju ketenangan mental yang stabil. Jangan kerasa gerusuk Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara sudah melakukan bagian saudara dengan maksimal, saudara berlututlah untuk berdoa. Berlututlah untuk berdoa dalam setiap kehidupan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, mari bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang profesor yang sombong, ya dia datang ke seorang bijak untuk belajar. Lalu kemudian orang bijak itu menuangkan teh ke cangkir ya sang profesor itu, Bapak Ibu Saudari, dituangkan teh sampai tumpah-tumpah ya sama orang bijak itu. Lalu kemudian profesornya bingung lihat sang bijak itu. Lalu kemudian dia bilang, berhenti, udah tumpah itu tehnya, udah tumpah. Lalu kemudian sang bijak itu berkata, nah pikiranmu itu seperti cangkir ini. Ya, begitu penuh dengan pendapatmu sendiri. Sehingga tidak ada ruang bagi hikmat baru dalam setiap kehidupanmu. Maka kosongkanlah dulu, baru aku bisa mengisinya dalam setiap kehidupanmu. Saudara, seringkali setiap kehidupan kita itu juga demikian. Ya, saudara mungkin punya hikmat, saudara mungkin punya kecakapan-kecakapan dalam setiap bidang-bidang tertentu. Saudara mungkin S1, saudara mungkin S2, S3, tetapi saya ingatkan bahkan sampai ada yang gelar profesor, doktor, Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi ingat, saudara pun doktor dalam salah satu bidang studi saja. Saudara pun Bapak Ibu Saudari master dalam satu bidang studi saja.
Ya, dalam bidang-bidang studi yang lain Bapak Ibu Saudari belum tentu saudara doktor. Mungkin Bapak Ibu Saudari skill daripada tukang bangunan itu lebih jago daripada saudara secara fisik ketika mereka membangun rumah. Ya, Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara tidak bisa cara ngetok paku saja saudara tidak tahu, cara nyemen saja saudara tidak tahu dan lain sebagainya. Saudara hanya pintar dalam satu bidang yang saudara yakini, ya, yang saudara pelajari. Baru satu bidang. Padahal hidup manusia itu ada ribuan bidang. Mungkin ada ratusan ribu. Bapak Ibu Saudari, maka tetaplah rendah hati dalam setiap kehidupanmu. Ya, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Mau kamu bergelar apapun, tidak bergelar, Bapak Ibu Saudari, tetap kita rendah hati dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari awalilah harimu dengan setiap doa. Tuhan, aku ini tidak mampu melewati hari ini tanpa Engkau. Saudara, itulah pengakuan petokos. Itulah pengakuan miskin di hadapan Allah. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau memimpin setiap langkahku hari ini. Maka awalilah harimu dengan doa seperti itu ya Bapak Ibu Saudari. Jangan biarkan setiap pencapaian karirmu, bisnismu itu membuat kalian merasa tidak lagi butuh berlutut di hadapan Tuhan. Saya sudah bilang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan colek saja hidupmu, Bapak Ibu Saudari, ya, saudara, hidup kita ini rapuh. Manusia itu rapuh. Sakit sedikit saja saudara bisa galau. Ya, apalagi biasanya cowok-cowok ya, kalau sakit Bapak Ibu Saudari galau. Aku udah mau mati nih ma, aku sudah mau mati nih, tolong aku. Padahal baru sakit sedikit saja Bapak Ibu Saudari. Ya, baru Tuhan colek saja hal-hal seperti itu dalam setiap kehidupanku, dalam hidup saudara dan saya. Maka jangan biarkan pencapaian karir atau pencapaian apapun membuat kalian merasa tidak lagi butuh untuk berlutut, untuk berdoa di hadapan Tuhan. Maka semakin sibuk setiap hidupmu, maka semakin banyak engkau harus berdoa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Makanya saya ingatkan setiap jemaat-jemaat, kalau saudara datang dalam hadirat Tuhan, saudara datang ke dalam channel Pastor Ndeso, saudara datang ke gereja, miliki attitude sikap merendahkan hati saudara. Miliki attitude seperti itu. Jangan merasa saudara, wah saudara petantang petenteng dalam setiap hidup saudara. Ya, merasa hidup saudara tidak apa-apa, hari-hari ini beres-beres saja. Satu ketika kalau Tuhan colek Bapak Ibu Saudari, baru saudara tahu rasa. Baru saudara lihat bagaimana setiap pergumulan, proses hidup itu. Ya, orang-orang yang mungkin tadinya pernah di atas, mereka tahu bagaimana sulitnya. Ya, Bapak Ibu Saudari mengalami hal-hal itu. Sehingga lewat setiap kesulitan itu, saudara, saya mau mengajak kita semua, temukanlah Tuhan. Ya, belajarlah mengenakan karakter Tuhan dalam setiap hidup saudara. Tetap katakan Tuhan baik dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan di balik setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, ya tadi kita sudah belajar yang kedua, ada kelimpahan ternyata di balik kemiskinan itu. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, karena dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, yang ketiga kita belajar pada kesempatan saat hari ini, saudara, bahwa sukses yaitu yang benar, sukses yang sejati itu berorientasi bukan kepada masa kini. Tetapi sukses yang sejati, sukses yang benar itu berorientasi kepada kekekalan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Kalimat di sana ada Bapak Ibu Saudari yang mengatakan karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Itu menggunakan bentuk waktu present tense, ya sekarang. Artinya apa Bapak Ibu Saudari? Ternyata kerajaan surga itu atau kebahagiaan itu, saudara, itu juga bisa dimulai dari sekarang. Ya, bisa juga dimulai dari sekarang. Bukan hanya nanti setelah mati, tetapi juga bisa dimulai dari sekarang. Ya, dan tentunya Bapak Ibu Saudari orientasinya sampai kekekalan nanti. Yesus menjanjikan bahwa mereka yang berduka, mereka yang lemah lembut, dan yang haus akan kebenaran, mereka semua akan dipuaskan. Saudara, inilah janji pemulihan. Inilah janji restorasi ilahi yang membalikan semua ketidakadilan dunia. Kalau kita melihat berita-berita Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua, banyak ketidakadilan. Banyak Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau kita lihat berita ini, aduh. Lihat berita itu, aduh.
Lihat berita yang aduh kenapa ya begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak ketidakadilan. Ya dalam setiap kehidupan kita semua. Yang seharusnya Bapak Ibu Saudari, guru itu yang harusnya digaji mahal. Yang seharusnya didukung di dalam setiap kehidupan mereka supaya anak-anak kita pintar. Ya, yang saya ingat, yang saya pernah renungkan ketika Jepang Bapak Ibu Saudari itu dibom oleh Amerika, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dan negara itu luluh lantah pada zamannya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya di Nagasaki dan Hiroshima waktu itu. Lalu kemudian Jepang coba merangkak bangkit Bapak Ibu Saudari sejak kejadian itu. Dan mereka menginvestasikan besar-besaran ya setiap ya sumber daya, sumber dana untuk apa? Untuk guru-guru Bapak Ibu Saudari. Supaya guru-guru ini dapat mendidik setiap anak-anak mereka supaya nanti mereka bisa bangkit kembali. Dan saudara tahu, Jepang sekarang menjadi negara yang luar biasa juga ya Bapak Ibu Saudari. Salah satu negara yang luar biasa juga dalam setiap kehidupan kita semua. Nah kalau kita Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya bukan guru yang di cover, bukan guru, tetapi ya kemarin yang saya dengar ada beberapa, misalkan petugas dari misalkan ya Bapak Ibu Saudari ya, ini karena ada salah satu kisah ya dari MBG, ya Bapak Ibu Saudari diberikan motor, ya motor sampai berapa puluh ribu atau berapa ribu itu, ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Sebenarnya dalam hati kayaknya kurang pas, ya hal-hal seperti itu kadang kurang pas saja di hati Bapak Ibu Saudari. Seharusnya guru yang harus kita topang, yang harus kita tolong dan lain sebagainya, supaya anak-anak kita pintar. Ya, ketika nanti 5 tahun, 10 tahun mendatang, saudara, Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua, anak-anak kita. Ya, tetapi kita berdoa. Sekali lagi kita nggak perlu berdemo. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada sesuatu yang kurang pas di dalam kehidupan kita doakan di hadapan Tuhan. Ya, supaya Tuhan menjamah setiap hati para pemimpin-pemimpin di dalam setiap kehidupan wilayah kita masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, Yesus menjanjikan bahwa mereka yang berduka, sekali lagi mereka yang lemah lembut maksud saya, dan yang haus akan kebenaran, mereka yang akan dipuaskan. Inilah Bapak Ibu Saudari tentunya pemulihan ilahi yang membalikan semua ketidakadilan ya di dalam dunia kita hari-hari ini juga. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika Paulus ada di penjara yang dingin pada saat itu, dia menulis surat Filipi yang penuh dengan kata sukacita. Saudara, sukses bagi Paulus bukan keluar dari penjara, tetapi Kristus itu dimuliakan di dalam setiap tubuhnya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka mari bagi setiap kehidupan kita semua. Maka saudara, sukses bagi kita pun juga demikian. Bukan saudara dan saya keluar dari setiap penjara-penjara masalah saudara, tetapi sukses bagi saudara dan saya adalah Kristus itu dimuliakan lewat setiap tubuh kita semua, lewat tangan kita, lewat mulut kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, lewat mata kita, lewat setiap perbuatan-perbuatan kita. Yesus itu dimuliakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga, saudara sedang diingatkan sukses yang berorientasi kepada kekekalan. Maka penderitaan karena iman atau penderitaan karena kejujuran, saudara, itu bukanlah tanda kegagalan dalam setiap hidup kita semua, melainkan tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar menuju kemuliaan. Ketika saudara menderita karena iman, ya, ketika saudara jujur saat orang lain tidak jujur dalam setiap kehidupan saudara, lalu kemudian ada berkat materi akhirnya tidak hinggap di dalam setiap kehidupanmu, tidak masuk ke dalam setiap kehidupan bisnis usahamu karena saudara jujur, saudara, itu bukan tanda kegagalan, melainkan saudara tanda bahwa saudara dan saya sedang berada di jalur yang benar menuju kemuliaan di dalam setiap kehidupan saudara. Jadi jangan pernah takut menderita. Ada satu ketika waktu saya muda, ada pendeta berkata, kan ada lagu berkata, meskipun saya susah, dia berkata seperti ini, oh saya mah nggak mau saya jadi pendeta tetapi saya susah dalam hidup. Ada Bapak Ibu Saudari yang mau jadi pengikut Tuhan tetapi menderita selama di dunia? Kalau saya mah tidak mau. Wah, dia berkata seperti itu Bapak Ibu Saudari. Ya waktu itu mah saya amin-amin saja ya karena masih muda. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudari, justru di dalam penderitaan kita belajar banyak hal dalam setiap kehidupan kita semua. Justru di dalam penderitaan kita dimurnikan.
di dalam setiap hidup saudara. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari jadikanlah penderitaan-penderitaan kita karena iman, karena kejujuran, karena ketaatan. Saudara, itu bukan tanda kegagalan, melainkan bahwa saudara sedang berada di jalur yang tepat. Saudara dan saya ada di jalur yang benar, tentunya menuju kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama. Yang kedua, kita belajar Bapak Ibu Saudari, ya, pemaknaan yang kedua, standar dunia itu menindas jiwa karena menuntut hasil yang instan. Ya, itulah standar dunia. Mereka menindas jiwa karena menuntut hasil yang instan di dalam setiap hidup mereka. Sedangkan standar Kristus, saudara, memberikan ketenangan karena hasil akhirnya juga sudah dijamin di dalam kekekalan. Ya, itulah standar Kristus. Dia akan memberikan ketenangan dalam setiap kehidupan jiwamu. Karena memang saudara sudah dijamin di dalam setiap kekekalan, dalam setiap hidup saudara. Saudara, hidup ini ibarat seperti ya hidup kekristenan saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, hidup kita itu seperti menonton pertandingan sepak bola. Ya, siaran ulang Bapak Ibu Saudari. Saudara pernah nonton sepak bola siaran ulang Bapak Ibu Saudari? Ya, kayak semalam kalau tidak salah ada Piala Champion misalkan ya. Dulu waktu saya muda saya suka nonton. Tapi tadi pagi saya sempat baca berita Bapak Ibu Saudari, tadi siapa lawan siapa ya, Bayern Munchen lawan siapa gitu. Ya, kita sudah tahu hasil akhirnya di berita. Oh, dia menang sekitar 2-0 misalkan Bapak Ibu Saudari. Kita sudah tahu. Tapi nanti sore ternyata ada tuh di TV siaran ulangnya. Kalau kita penggemar klub itu, Bapak Ibu Saudari tidak nonton siaran langsungnya kemarin malam, kita biasanya penggemarnya nonton nanti siaran tundanya Bapak Ibu Saudari. Padahal kita tahu ya hasil akhirnya seperti itu. Nah, hidup kekristenan seperti itu. Seperti menonton pertandingan sepak bola yang di replay ya. Sudah Bapak Ibu Saudari, padahal kita sudah tahu skor akhirnya berapa. Dan kita tahu bahwa kita akan menang sebagai orang-orang percaya. Pasti Tuhan akan bela, pasti Tuhan akan pelihara. Ya, meskipun nanti di menit ke-70 ya Bapak Ibu Saudari, tim sepak bola kesayangan kita ternyata di-tackle, terus kemudian dibikin jatuh, terus kemudian mungkin musuh sudah cetak gol dulu 1-0, ternyata pada akhirnya tetap menang 2-1. Saudara tidak akan depresi, saudara tidak akan teriak-teriak, atau saudara tidak akan jantungan dalam setiap kehidupan saudara karena saudara tahu hasil akhirnya. Saudara, kita juga demikian dalam kehidupan kekristenan. Karena kita tahu di akhir cerita, saudara, piala itu seharusnya milik kita. Sebagai orang-orang percaya, mahkota itu disediakan bagi saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo. Jika saudara melewati setiap penderitaan, saudara ada di jalur yang benar menuju kemuliaan. Tetaplah jujur, tetaplah berintegritas di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam sekolahmu yang masih sekolah, yang kuliah, ya, di dalam bisnismu. Ya Bapak Ibu Saudari, dimanapun kalian berada, tetaplah jujur, tetaplah berintegritas di tempat pekerjaan kalian. Meskipun rekan-rekan kalian sukses dengan cara-cara yang curang, ya, ada yang cuci uang, ada yang cuci baju, gitu Bapak Ibu Saudari ya. Bisa ya, uang itu bisa dicuci Bapak Ibu Saudari ya. Baju ya sama kayak baju itu bisa dicuci, pakaian itu bisa dicuci, uang ternyata juga bisa dicuci Bapak Ibu Saudari. Ya makanya ada yang namanya cuci uang Bapak Ibu Saudari. Saudara, tetaplah jujur, tetaplah berintegritas di tempat pekerjaanmu. Meskipun rekan-rekanmu pada berbuat curang, meskipun mereka Bapak Ibu Saudari menjilat sana sini, ya, meskipun mereka mungkin Bapak Ibu Saudari melakukan dengan cara-cara yang curang, ya, mungkin saudara itu sudah menjadi bagian saudara. Harusnya saudara yang mendapat Bapak Ibu Saudari job ataupun proyek dari setiap pekerjaan saudara, ternyata diambil alih sama teman saudara. Ada juga yang seperti itu, ya. Ternyata saudara cuman gigit jari, padahal awalnya dari saudara itu masuk orang itu. Tetapi ternyata teman saudara yang bisa closing dan lain sebagainya. Saudara, tetaplah jujur, tetaplah teduh, tetaplah berintegritas. Tuhan tahu kok, Tuhan tahu menempatkan berkatnya di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Dia tidak mungkin salah. Dan dia pasti mempercayakan berkat-berkatnya itu kepada setiap orang-orang yang dapat dipercaya juga dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa setiap kelelahan-kelelahan kita di dalam melayani Tuhan,
Saudara sedang memiliki upah yang besar di sorga. Setiap kelelahan saudara ketika saudara melayani Tuhan, saudara sedang memiliki upah atau sedang mengumpulkan upah yang besar di sorga. Matius 5 ayat yang ke-12. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, dunia akan terus menekan kita untuk menjadi kaya, untuk menjadi berkuasa, untuk menjadi terkenal, agar saudara dianggap sukses di dalam setiap hidup saudara. Namun saat hari ini, Yesus berbisik kepada setiap telinga, setiap kehidupan kita semua. Berbahagialah kamu yang merasa tidak berdaya, karena disitulah aku bekerja. Jangan biarkan standar dunia merampas sukacitamu, amin. Jangan jadikan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya standar dunia akhirnya membuat saudara sedih, merampas sukacita saudara. Jadilah miskin di hadapan Allah. Saudara membutuhkan Allah, segala-galanya saudara membutuhkan Dia. Saudara membutuhkan kemurahan Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Itulah ketika saudara belajar miskin di hadapan Allah. Karena kalau tanpa Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. Saudara, kita membutuhkan Allah. Maka yang kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita semua, ingat baik-baik. Yang pertama adalah Allah. Itulah yang kita butuhkan. Yang kedua adalah Allah. Itulah yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah Allah. Itulah yang kita butuhkan. Tidak ada yang lain yang kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita semua selain dari Allah sendiri. Maka kenalah Allah itu lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat setiap kehidupan saudara dan saya. Jadilah miskin di hadapan Allah agar kalian bisa memiliki seluruh kekayaan kerajaannya. Ingat ya, kekayaan itu Bapak Ibu Saudari jangan selalu diorientasikan dengan berkat materi. Tetapi kekayaan kerajaan surga itu banyak Bapak Ibu Saudari. Kebaikan-kebaikan Allah itu banyak dalam setiap kehidupan kita semua. Tidak selalu orientasinya dengan berkat materi. Ya, ada hikmat, ada keteduhan, ada sukacita. Ya Bapak Ibu Saudari, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, ada karakter-karakter Kristus yang bisa kita kenakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sukses sejati bukan tentang naik ke puncak dunia, tetapi tentang turun. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk saudara belajar rendah hati, untuk bertemu dengan Sang Raja di dalam persekutuan-persekutuanmu, dalam setiap doa-doamu secara pribadi, bahkan di ruang-ruang privasimu seperti ini. Ya, saudara mungkin ada yang bekerja, saudara mungkin ada yang di tempat bisnis, mungkin saudara ada di rumah, atau mungkin saudara sambil ke kantor, ya naik kendaraan sambil macet-macetan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar rendah hati untuk bertemu dengan Sang Raja kita melalui pesan Tuhan hari ini. Biarlah saudara boleh diberkati oleh karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa besar nama yang kita bangun di bumi ini, tetapi seberapa dalam kita ini terukir di hatinya Tuhan. Saudara jangan habiskan sisa hidupmu untuk mengejar bayang-bayang yang akan lenyap. Saat nanti matahari terbenam, Bapak Ibu Saudari, saat kehidupan kita sudah sampai ke titik akhir, saudara, maka jangan habiskan hidupmu untuk mengejar bayang-bayang yang akan lenyap. Ya, dalam setiap hidup saudara. Hari ini Yesus tidak meminta sisa waktu kita semua, sisa tenaga saudara dan saya, atau sisa hartamu. Tetapi Dia meminta hatimu yang hancur itu. Dia meminta tanganmu yang kosong, yang memerlukan Dia lebih daripada segalanya. Saudara, Dia meminta hidupmu yang rapuh itu. Mari kita berhenti mencoba menjadi kuat dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, menyerahlah kepadanya, berserahlah kepada Allah. Karena hanya saat kita kehilangan hidup demi Tuhan, demi Dia di dalam setiap kehidupan kita semua, maka kita akan benar-benar menemukan Dia saat saudara rela kehilangan hidup saudara. Saudara benar-benar akan menemukan Dia di dalam setiap hidup saudara. Berikanlah hidupmu pada satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah mengecewakanmu, bahkan sampai di kekekalan dalam setiap hidup saudara. Dan pribadi itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua berdoa dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu, dengan tangan yang kosong. Kami memerlukan Tuhan.
Kami mengaku bahwa seringkali kami lebih mengejar validasi dunia daripada senyum-Mu di dalam setiap hidup kami. Ampuni kami jika kami merasa sanggup hidup tanpa Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami menerima status makarios itu. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau yang baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami semua boleh keluar dari tempat ini Tuhan. Setelah channel ini Tuhan Yesus, setelah live ini Bapa, kami tidak lagi terintimidasi oleh standar sukses dunia ini. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu. Karena kami tahu kami adalah ahli waris kerajaan surga. Kami serahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber kebahagiaan sejati dalam setiap hidup kami. Kami berdoa, berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah Tuhan Yesus istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga kami, mertua kami. Tuhan berkati menantu-menantu kami, cucu-cucu kami, kakek nenek kami, opa oma kami, diberkati oleh karena Tuhan. Tuhan rahmati setiap pekerjaan umat-Mu, rahmati setiap hubungan mereka, studi mereka, bisnis usaha setiap anak-anak-Mu. Bapa, aku berdoa, buatlah berhasil bagi kemuliaan surga. Buatlah berhasil, ajar mereka bertanggung jawab dalam setiap apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh terus tetap memiliki kerendahan hati, dan mereka boleh terus setia sampai pada akhirnya dalam setiap hidup mereka. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Tuhan, mungkin di tengah-tengah setiap kami ada yang sedang bergumul dengan beban-beban yang berat. Roh Kudus, aku berdoa, jamalah setiap hati itu. Biarlah firman-Mu meneduhkan setiap gelombang, setiap jiwa kami semua. Sehingga hati yang lelah itu boleh Tuhan teduhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat tap-tap layarnya Bapak Ibu Saudari dimanapun kita berada. Terima kasih ya buat Bapak Ibu Saudari yang sudah tap-tap layar, yang sudah share. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah berbagi gift, berbagi super chat, super thanks dan lain sebagainya. Terima kasih. Saudara, terima kasih juga buat setiap Bapak Ibu Saudari yang telah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support. Ya Bapak Ibu Saudari lewat pelayanan-pelayanan Pastor Deso setiap harinya maupun setiap waktunya. Terima kasih buat setiap tangan-tangan yang terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui channel Pastor Deso atau melalui pelayanan Pastor Deso Ministry. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Saudara, saya mau mengajak kita semua, mari kita terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita. Di channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, saudara ingat ada 3 jenis persembahan. Yang pertama ada persembahan syukur hari ini, itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita akan kasih atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Maka itulah persembahan syukur kita hari ini. Yang kedua ada persembahan milik Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menggunakan kata persepuluhan, pertujuan, perdelapanan, perdua-belasan, ya perberapaan pun. Tetapi saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, setiap waktunya, entah setiap minggu, entah setiap bulan. Ketika saudara diberkati dengan setiap gaji, dengan omset dan lain sebagainya dalam setiap bisnis usahamu, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan. Ya, dengan hati yang tulus, itulah bentuk ketaatan kita dan rasa syukur untuk mengembalikan milik Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudari tentunya saudara Tuhan pelihara, Tuhan sertai dalam setiap apapun yang saudara kerjakan. Makin saudara Tuhan percayakan, ya Bapak Ibu Saudari dengan berkat-berkat yang lebih besar dalam setiap hidup saudara secara kapasitas iman. Lalu kemudian ada persembahan misi. Saudara, persembahan misi ini saudara untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari rindu untuk mendukung ya pembangunan gedung gereja, saudara kami merindukan sekitar 200 untuk 300 orang, ya 200 atau 300 orang untuk bersama-sama beribadah setiap minggunya. Dan di gedung itu kita bisa rindu mendirikan TK Bapak Ibu Saudari. Saudara, dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan dan mencetak generasi-generasi yang cerdas melalui pendidikan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan.
Jadi itulah 3 jenis persembahan di channel Pastor Deso ya. Nah saudara, sekarang tipsnya, kalau saudara mau memberikan persembahan-persembahan itu, saudara yang pertama saudara dikomando oleh Roh Kudus. Jangan pernah lupa itu. Ya, ada komando Roh Kudus dalam hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya belajar ya saudara dan saya belajar untuk apa? Ya, bermurah hati di dalam setiap hidup saudara. Ya, bermurah hati, saudara sedang latihan murah hati sehingga nggak ada spirit yang namanya pelit dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Jadi jangan lupakan tips ini ketika saudara merindukan atau rindu mendukung pekerjaan Tuhan dalam memberikan persembahan, milikilah salah satu dari ketiga hal itu dalam setiap hidup saudara. Dan saudara hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan sungut-sungut, jangan dengan paksaan. Ya, semua pemberian itu sifatnya sukarela. Kalau saudara terberkati silakan. Kalau saudara tidak terberkati enggak masalah bagi kami, Bapak Ibu Saudari. Yang penting jiwamu terberkati setiap waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi Allah itu sangat mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita dan kerelaan hati tentunya. Ketulusan dalam setiap hidup saudara. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di TikTok Bapak Ibu Saudari atau di deskripsi video di YouTube saya tampilkan semua rekening BCA istri saya Angelin Magdalena ya di 7650478856 di situ Bapak Ibu Saudari ya. Saudara bisa lihat saja nanti di video-video saya biasanya di akhir seperti ini saudara bisa post nomor rekening itu ya, atau saudara masuk aja ke Social Bus atau maksud saya ke bio profil Pastor Deso. Ya, atau saudara bisa tanya di inbox di TikTok saya, Pastor saya rindu memberikan persembahan. Nanti saya akan berikan tata caranya dan lain sebagainya. Oke, saudara, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi saudara yang merindukan Pastor Deso bisa melayani di dalam setiap komunitas-komunitas saudara, silakan saudara menghubungi nomor saya, saudara membutuhkan pelayanan firman, pelayanan berkhotbah, ya Bapak Ibu Saudari, saudara membutuhkan doa kesembuhan, pengurapan di dalam setiap rumah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya dimanapun kalian berada. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan ini, ya dalam setiap hidup saudara. Atau saudara rindu untuk dibaptis, saudara rindu untuk apa Bapak Ibu Saudari menikah, ya Bapak Ibu Saudari, saudara dapat menghubungi WA Pastor Deso. Ya jangan lupa Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, saudara dapat menghubungi WA Pastor Deso. Masuklah ke grup Pastor Deso kalau saudara belum masuk grup Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi saya himbau bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati, silakan saudara masuk grup kami. Ya, nanti saudara bisa kirim nomor saudara di inbox saudara, atau saudara bisa catat nomor saya ya di akhirnya. Ya, saudara siap-siap saja pulpen di 085175292029. Nah, di sana Bapak Ibu Saudari ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, terima kasih buat kita semua. Ya, demikianlah selesai sudah pelayanan kita pada kesempatan hari ini, pelayanan Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara sedang bergumul, saudara lagi rindu mau curhat, butuh teman bicara, saudara butuh bimbingan iman, saudara rindu didoakan, saudara bisa langsung saja hubungi nomor tadinya, Bapak Ibu Saudari, karena kami hadir sebagai pelabuhan yang aman untuk kamu yang sedang butuh bimbingan hidup, Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, dan tentunya pendampingan iman. Jadi tidak perlu sungkan, rahasiamu terjaga, hatimu tentunya didengarkan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudari, saya kadang memakai menjadi satu ilustrasi di dalam setiap hidup saudara, itu pun saya tidak membagikan nama siapa yang mengalami itu ya. Biasanya saya blurkan, tetapi kalau ada kisah-kisah yang baik tentunya itu akan menjadi berkat buat setiap teman-teman semua. Saudara, saya mau tutup dengan pantun pada kesempatan hari ini. Haleluya. Jadi saudara bisa katakan cakep gitu ya Bapak Saudara. Ya, ke pasar baru beli pepaya. Saudara bisa katakan cakep pastor gitu ya. Ulang ya Bapak Ibu Saudari. Ke pasar baru beli pepaya. Makannya bareng sama si nyonya. Jangan pusing menjadi pengen kaya. Punya Yesus itu punya segalanya. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you ya teman-teman semua. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudari ada di sekitar Depok, jangan lupa saudara dapat beribadah di gereja kami, Saudari di daerah Depok Timur. Kalau saudara rindu nanti pokoknya saya kasih tahu di grup
ya, Pastor Deso Home. Atau saudara bisa inbox, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya. Ibadah kami hari Minggu jam 10 pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. God bless you. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa menyegarkan. God bless you. Bye-bye.